Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Bungo, dalam kesempatan ini diwakili oleh Wakil Bupati Bapak Haji Saprudin Dwi Aprianto SPD. Selamat datang Pak di kampus IAK, kalau dulu kampus Setia. Yang terhormat Porkopimda atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 10 Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Dalam kesempatan yang berbahagia ini diwakili oleh Subkoordinator Sistem Informasi dan Kerjasama Bapak Sirjon Esos. Selamat datang Pak Sirjon di hari bahagia kami ini. Yang terhormat Ketua Yayasan, dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Yayasan Stistio Morobungo. Hadir juga dalam kesempatan ini Ibu Pengawas Yayasan Stistio Morobungo. Selamat datang Bu Desi. Tadi saya dapat informasi mungkin juga Pak Pembina Yayasan Stistio akan datang kemungkinan dalam perjalanan. Yang kami hormati Ketua dan anggota Senat Stistio Morobungo. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi yang dalam kesempatan ini hadir. Kami juga mengucapkan terima kasih. Yang kami hormati pimpinan BUMN dan BUMD yang ada di Kabupaten Bungo atau yang mewakili. Selamat datang Bapak Ibu yang mewakili dari BUMN dan BUMD. Yang kami hormati pimpinan sekolah atau perguruan tinggi yang ada di bawah naungan Yayasan Stistio Morobungo atau yang mewakili. Dan hadir juga di hadapan kita, di tengah-tengah kita, Ketua Alumni STIA Stistio Morobungo, Pak Giatno Esos MSI. Beliau ini aktivitasnya sehari-hari di kantor lingkungan hidup. Betul Pak ya? Sebagai sekretaris lingkungan hidup. Yang kami hormati orang tua atau wali atau istri maupun suami, wisudawan, wisudawati yang sempat hadir dalam kesempatan berbahagia ini. Dan tidak lupa kami mengucapkan kepada rekan-rekan pers yang juga meliputi acara kita ini, semoga dapat meliputi dalam hal-hal dalam berita-berita yang terbaik gitu. Juga yang kami banggakan para wisudawan dan wisudawati yang ke-40 Stistio Morobungo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberi anugerah dan karunia-Nya sehingga dapat kita melangkahkan kaki, melimbahkan tangan, menghadiri acara yang kita laksanakan pada pagi ini. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak acara kita ini memperoleh syafaat dari beliau.
Hadirin hadirat yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya selaku pimpinan STIA memohon maaf kepada para pendamping wisuda. Dalam undangan wisuda itu diundang kedua orang tua, wali, suami atau istri. Ternyata yang diizinkan naik ke atas di arena acara kita ini hanya satu orang. Namun demikian tidak mengurangi rasa kebersamaan. Di bawah sudah kita sediakan tenda, bangku, termasuk juga penunjang yang lainnya. Dapat acara kita ini dapat dimonitor melalui layar kaca TV. Selanjutnya dalam kesempatan ini perlu saya jelaskan atau perlu saya sampaikan, perlu saya laporkan. Peserta wisuda merupakan wisuda data terakhir. Saya ulangi lagi. Peserta wisuda hari ini yang ke-40 merupakan data terakhir menggunakan data STIA, Stistio Muara Bungo. Setelah terbitnya SK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 382 garis miring E garis miring O garis miring 2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang izin penggabungan antara STIA Stistio Muara Bungo dengan Akademi Keperawatan Stistio Muara Bungo menjadi Institut Administrasi saya ulang lagi, menjadi Institut Administrasi dan Kesehatan Stistio Muara Bungo. Ini untuk sama-sama kita ketahui, mungkin dia ada di antara para undangan dia sudah berubah bentuk, namun ini masih wisuda STIA. Memang kita lakukan saya STIA karena data yang terakhirnya sebelum kita melakukan migrasi. Kebetulan juga Bapak LL Dikti, perwakilan LL Dikti ada di sini. Nanti mungkin beliau juga akan menjelaskan secara rinci. Informasi yang saya peroleh dari beliau juga bulan November ini harus dimigrasi. Untuk akan datang tidak ada lagi STIA, yang ada adalah Institut Administrasi dan Kesehatan Stistio Muara Bungo. Peserta wisuda hari ini semua telah terdata dan telah dipalidasi oleh LL Dikti wilayah 10. Sumbar, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Validasi pertama, surat nomor 1044 garis miring LL10 garis miring DT titik 00 titik 08 garis miring 2022. Jumlah mahasiswa yang di yudisium sebanyak 5 orang. Validasi kedua, surat nomor 1470 garis miring LL10 garis miring DT
garis miring 2022. Jumlah mahasiswa yang yudisium sebanyak 186 orang. Total wisuda hari ini yang menggunakan data STIA atau data terakhir STIA sebanyak 191 orang. Terdiri dari program studi Diploma 3 Bisnis sebanyak 13 orang, program studi S1 Bisnis sebanyak 64 orang, program studi S1 Negara sebanyak 114 orang. Pada saat yang berbahagia ini, saya umumkan wisudawati prestasi terbaik, wisuda ke-40, kuliah tepat waktu, IPK tertinggi, diperoleh oleh dari program studi Diploma 3 Bisnis NPM 19 169 63 411 004, IPK 3,87, predikat pujian, diperoleh oleh saudara Imam Prasetyo AMD. Silakan Imam berdiri. Terima kasih. Untuk program studi S1 Bisnis MPM 18 100 6963 211 085, IPK 3,95, prestasi pujian saudara Jono Hermanto SAB. Untuk program studi S1 Negara MPM 18 100 6963 2010 58, IPK 3,89, predikat pujian saudari Ketring Wardana Esos. Hadir? Ya, silakan duduk kembali. Dan kepada mereka bertiga kami ucapkan selamat. Dan ucapan selamat juga kami sampaikan kepada wisudawan wisudawati ke-40 pada hari ini. Keberhasilan saudara meraih cita-cita menjadi sarjana telah tercapai. Meraih cita-cita tentunya tidak lepas dari doa kedua orang tua, suami, istri, dan keluarga besar saudara. Untuk itu, jagalah marwah kesarjanaan itu, baik di tengah masyarakat maupun di lingkungan keluarga sendiri. Kami berpesan, jangan bosan menuntut ilmu dan gunakan teori-teori yang sudah saudara peroleh di dalam bangku kuliah, dan
terapkan kepada masyarakat, semoga bermanfaat bagi untuk siapapun, terutama untuk negara Republik Indonesia dan agama. Hadirin, hadirat yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini juga perlu saya sampaikan, tidak sebatas kita mewisudakan, namun perlu saya laporkan prestasi-prestasi yang disampaikan oleh dosen STIA Stistio Morobungo pada tahun 2022. Dosen yang telah tersertifikasi sebanyak 35 orang dari 40 orang dosen tetap STIA. Kedua, nilai perolehan hibah penelitian dosen tahun 2022 yang bersumber dari Kemendikbud Ristek dan Teknologi, selanjutnya yang bersumber dari PDDP dan pemerintah Kabupaten Bungo sebesar 140 juta. Dibandingkan tahun 2001 kita memperoleh 40 juta. Jumlah buku ajar yang diterbitkan oleh dosen sampai dengan tahun 2021 sebanyak 21 judul. Dibandingkan tahun 2001 sebanyak 18 judul. Jumlah hak kekayaan intelektual dosen sebelumnya hanya 11. Pada tahun 2022 ada kenaikan sebanyak 15 haki. Dosen studi lanjut dari S2 sebelumnya ada 2 orang, dari S2 ke S3, dari S2 ke S3, sebelumnya ada 2 orang, alhamdulillah pada tahun 2022 sudah 3 orang. Sedangkan implementasi kerjasama sebanyak 46 MOU selama ini, baik dengan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, antar perguruan tinggi dan sekolah. Saat ini MOA-nya masih berlanjut. Begitu juga prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa melalui UKM, baik UKM seni dan budaya, UKM olahraga, dan UKM kewirausahaan. Tahun ini 2022 kita mengantongi 12 trofi, dibandingkan tahun 2001 hanya 8 trofi. Dan itu pun selanjutnya dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan beberapa hari ke depan insya Allah tim finalis proposal terbaik ajang entrepreneurship award ke-6 di Pekanbaru, kita mengirim 3 tim untuk berkompetisi. Kami juga berharap doa kita bersama supaya mahasiswa STIA Stistio ke depan dalam ajang ini
memperoleh pemenang terbaik. Dalam kesempatan yang berbahagia ini ada yang terlupakan oleh saya. Pertama, jumlah dosen tetap STIA sampai dengan hari ini sebanyak 40 orang. Tadi 35 orang yang sudah serdos, arti sisanya tinggal 5 orang. Ini terus kami genjot supaya yang 5 orang ini ikut serta dalam serdos kedepannya. Saya ulangi lagi, jumlah dosen luar biasa sebanyak 9 orang. Jadi jumlah dosen STIA sebanyak 49 orang. Jumlah alumni sampai hari ini termasuk yang di wisuda berjumlah 3.857 orang yang tersebar di berbagai wilayah. Ada yang bekerja di pemerintah, ada yang bekerja di perusahaan, ada swasta mandiri, dan lain-lain sebagainya. Jumlah tenaga kependidikan, termasuk tenaga pelayanan lainnya, berjumlah 26 orang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Dengan laporan sesingkat ini tentu kami berharap ya kita memaklumi semuanya. Itulah yang dapat kami sampaikan, hal-hal yang berkaitan dengan wisuda terakhir STIA, prestasi dosen maupun prestasi mahasiswa yang sudah dicapai pada saat masih menggunakan data STIA. Ke depan tentu tidak ada lagi STIA, yang ada adalah Institut Administrasi dan Kesehatan Stistio Morobungo. Insya Allah besok saya mulai menandatangani Bapak LDikti surat migrasi data dari Stia ke LLDikti ke Dikti. Insya Allah suratnya sudah siap, kita juga sudah siap. Mulai besok pagi kita migrasi data. Tinggal lagi kita menunggu proses daripada validasi data itu sendiri. Berapa lama saya juga tidak bisa menjawab karena ranahnya sudah ranah di tempat yang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.